Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan ya untuk UAS Statistika dan Probabilitas. Ini dari tugas sebelumnya, yaitu mengenai distribusi normal, taksiran interval, dan hipotesis. Baik, ini nama saya, Raja Rahmat. Kemudian ini NIM saya di kelas IT 201 untuk mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Dan dosen pengajar adalah Pak Syahid Abdullah, SSI MKOM. Baik, ini untuk daftar isi eh, untuk bagian yang distribusi normal ya. Di sini ada definisi distribusi normal, luas area di bawah kurva, hubungan probabilitas dan luas area, kemudian ada juga aplikasi praktis distribusi normal. Nah, kita mulai dari definisi dulu. Nah, definisi distribusi normal adalah distribusi normal itu distribusi probabilitas kontinu ya berkelanjutan gitu ya yang paling umum digunakan dalam statistika. Nah, bentuknya itu mirip dengan lonceng dengan nilai rata-rata di tengah dan simpangan baku ya di kedua sisinya seperti itu. Lalu semakin besar simpangan baku, maka semakin lebar kurva lonceng dan semakin tersebar nilai-nilai dari datanya ya, seperti itu. Baik, untuk luas area di bawah kurva. Nah, ini contoh mungkin ya, luas area di bawah kurva. Salah satu karakteristik penting dari distribusi normal adalah luas total area di bawah kurva. Distribusi normal adalah 1 atau 100%. Luas area di bawah kurva merupakan probabilitas keseluruhan. Nah, probabilitas ini harus selalu berada di antara 0 dan 1 ya, tapi bukan berarti 0,1 gitu ya, tapi di antara 0,1 berarti kan ada 0, sekian, 0,2, 0,3, 0,4 dan sebagainya. Nah, sehingga luas total area di bawah kurva distribusi normal harus sama dengan 1, seperti itu. Lalu hubungan probabilitas dan luas area. Nah, luas area di bawah kurva distribusi normal dapat diinterpretasikan sebagai probabilitas dalam analisis data. Contoh, probabilitas seseorang memiliki tinggi badan di bawah 180 cm didistribusikan sebagai normal tinggi badan manusia. Seperti itu. Oke, aplikasi praktis dari distribusi normal. Nah, misal distribusi normal memiliki beragam aplikasi dalam berbagai bidang ilmu dan industri, digunakan untuk analisis data, pembuatan prediksi, uji hipotesis, dan statistik inferensial dalam statistika. Landasan untuk berbagai model dan teori di matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, dan psikologi ya. Oke, aplikasi praktis distribusi normal. Nah, untuk aplikasi praktis di distribusi normal, ini memiliki beragam aplikasi dalam berbagai bidang ilmu dan industri, digunakan untuk analisis data. Oh, ini sama kayak yang tadi ya. Ini berarti ke copy, maaf, mohon maaf. Oke, kita lanjutkan ke taksiran interval, di mana pembahasan itu ada pengertian taksiran interval, ada contoh taksiran interval, dan ada langkah-langkah taksiran interval. Nah, pengertiannya. Pengertian taksiran interval. Jadi dia ini metode statistik untuk memperkirakan rentang nilai parameter populasi berdasarkan data dari sampel. Mengakomodasikan ketidakpastian dalam estimasi parameter dan memberikan informasi tentang akurasi dan keandalan hasil estimasi. Contoh taksiran interval. Mengakomodasikan ketidakpastian dalam estimasi parameter dan memberikan informasi tentang akurasi dan keandalan hasil estimasi. Contoh, maaf, yang tadi ke double ya. Contoh taksiran interval. Taksiran interval untuk rata-rata tinggi badan mahasiswa di universitas berdasarkan sampel acak ya. Nah, data sampel, misalkan contoh data sampel 100 mahasiswa, rata-rata tinggi badan sama dengan 170 cm. Nah, standar deviasi tinggi badan 5 cm. Tingkat kepercayaannya itu atau tingkat confidence gitu ya, itu 95%. Nah, rentang taksiran interval itu 160,2 cm sampai 179 cm. Baik, langkah-langkah taksiran interval. Pertama, tentukan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Hitung nilai Z-score untuk tingkat kepercayaan tersebut. Hitung batas atas dan batas bawah taksiran interval. Selanjutnya hipotesis, ini yang terakhir.
pengertian hipotesis dan contoh hipotesis. Pengertian kita mulai dari pengertian hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah pernyataan yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui penelitian atau eksperimen. Nah, hipotesis ini membantu untuk mengarahkan penelitian dan menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat dan lebih akurat. Nah, contoh hipotesis ini contoh misalkan pemberian pupuk organik pada tanaman tomat akan meningkatkan pertumbuhan secara signifikan dibandingkan dengan tanaman tomat yang tidak diberi pupuk organik. Pengujian dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan dua kelompok tanaman tomat, satu diberi pupuk organik dan yang lain tidak, seperti itu. Ya maaf, ini kamera saya tertutup ya. Nah, oke. Baik. Oke, itu untuk tiga pembahasannya. Kita lanjut ke terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya adalah distribusi normal adalah distribusi probabilitas kontinu yang umum digunakan dalam statistika, paksiran interval dalam metode statistik untuk memperkirakan rentang nilai parameter populasi. Hipotesis adalah pernyataan yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui penelitian atau eksperimen. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Semoga, mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.